Jadi kita langsung aja masuk ke pembelajaran inti ya. Nah, topik yang akan kita bicarakan hari ini yaitu tentang pengertian administrasi kepegawaian, fungsi administrasi kepegawaian, dan juga tujuan dari administrasi kepegawaian itu sendiri. Saya akan menampilkannya melalui PowerPoint. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian administrasi kepegawaian. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai pengertian administrasi kepegawaian, fungsi, dan tujuan administrasi kepegawaian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah paham semuanya? Baiklah. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk diskusi tentang 4 fungsi administrasi kepegawaian itu tadi. Nah, dari 4 fungsi ini, kalian identifikasi dan cari apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah kantor mengenai fungsi tersebut. Jadi, dari 20 siswa ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisikan 5 orang. Kelompok 1 dari absen 1 sampai 5, kelompok 2 dari absen 6 sampai 10, kelompok 3 absen 11 sampai 15, dan kelompok 4 absen 16 sampai 20. Saya kasih waktu sekitar 5 menit dan sekarang bisa dimulai untuk diskusi. Pengertian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan masalah pemakaian tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dari administrator adalah untuk menyusun dan mengontrol semua kegiatan untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan atau menggunakan seluruh tenaga kerja sesuai dengan beban kerja sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai. Pengorganisasian kepegawaian adalah menggolongkan dan menetapkan serta mengatur berbagai macam dari aktivitas maupun kegiatan yang dianggap sangat penting seperti menetapkan tugas dari seseorang sehingga para pegawai yang bekerja di dalamnya dapat saling bekerja sama agar mempermudah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Berdasarkan dari penjelasan saya tadi mengenai pengertian administrasi kepegawaian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian. Yang pertama, fungsi manajerial, yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran seperti perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, fungsi teknis, yaitu suatu fungsi yang berkaitan tentang teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan. Fungsi umum administrasi kepegawaian. Yang pertama, perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai adalah suatu proses untuk menentukan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai di masa depan atas dasar dari perubahan yang telah terjadi dan persediaan tenaga kerja yang telah ada. Perencanaan pegawai adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena bisa membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam memilih sumber yang telah ditentukan, serta dapat membantu untuk menentukan hal apa saja yang dapat dicapai dari sumber yang telah ada. Yang kedua, pengorganisasian kepegawaian merupakan penggolongan, penetapan, dan pengaturan segala macam kegiatan yang dianggap sangat penting. Contohnya, menetapkan tugas seseorang, menetapkan wewenang seseorang, dan lain sebagainya ke dalam sebuah pola khusus yang sedemikian rupa sehingga tenaga kerja atau pegawai yang bekerja di dalamnya
bisa saling bekerja sama, dan tentu saja dapat mempermudah suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, pengarahan pegawai. Ada banyak sekali teori dan keyakinan yang berhubungan dengan motivasi pegawai, tetapi secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang apa saja yang dapat membuat pegawai itu termotivasi. Apalagi bagi sebuah perusahaan, membuat analisis yang mendalam tentang apa saja yang bisa membuat pegawainya termotivasi merupakan hal yang tidak praktis. Akan tetapi, terdapat berbagai aturan yang praktis yang dapat diikuti setidaknya untuk bisa membantu memotivasi seluruh tenaga kerjanya dan tentu saja dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, pengendalian pegawai. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, yakni merupakan sebuah proses untuk mengukur tingkat keefektivitasan kerja dari tenaga kerja yang dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Setiap bentuk dari pengawasan yang dibutuhkan adalah tolok ukur yang fungsinya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Dalam penilaian pekerja, hal ini dikenal dengan standar kerja. Saya akan menambahkan tentang tips seorang pemimpin memberikan pengarahan kepada pegawai. Nah, yang pertama, pemimpin harus mengenali karyawan itu sendiri, memberikan pengertian kepada karyawan tentang manajemen kinerja, terus membimbing karyawan untuk melakukan dan mengembangkan potensi diri mereka, sehingga karyawan sendiri dapat mengenali apa sih yang diharapkan dari kita, apa sih yang harus kita kontribusikan kepada perusahaan itu sendiri. Kemudian kita dorong karyawan, kita beri semangat sehingga karyawan itu dapat terpacu untuk mengembangkan kinerjanya, selalu bekerja secara efektif dan produktif. Selanjutnya, kenali faktor lingkungan kerja tersebut. Lalu, memberikan penghargaan yang berbeda-beda. Jadi, seorang pemimpin harus mengembangkan penghargaan yang berbeda-beda karena tidak semua pegawai itu dapat melakukan promosi dan pantas untuk diberikan promosi. Nah, penghargaan itu bisa berupa penambahan gaji, pemberian bonus, atau seperti jalan-jalan keluar, family gathering perusahaan seperti. Nah, dari penjelasan saya tadi mengenai fungsi administrasi kepegawaian, dari kalian apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke tujuan dari administrasi kepegawaian. Tujuan administrasi kepegawaian. Secara umum, tujuan dari administrasi kepegawaian adalah efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi untuk mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari administrasi, di sini dibutuhkan peran sumber daya manusia. Tujuan administrasi kepegawaian yang pertama, untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Yang kedua, untuk mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan. Selain itu, untuk meningkatkan pendidikan formal dan keterampilan teknik serta aparatur pemerintah. Yang keempat, mewujudkan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karir. Yang kelima, meningkatkan pembinaan pada pegawai yang berguna untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Yang keenam, meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, atau disebut juga good governance.
Oke, ini hasil diskusi dari kalian sudah saya terima. Nah, hasil diskusi ini akan saya jadikan nilai tidak terstruktur kalian, dan nanti akan saya koreksi, kemudian dapat kita bahas lagi minggu depan.